Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tata dan Bu Dini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi mengenai menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Kevin Febriansyah, dengan NIM 721141954. Ada Efridayanti dengan NIM 721141969. Ada Prastya Wasista dengan NIM 72114194142, dan ada Dias Ivoni Dwijayanti dengan NIM 72114192220. Materi yang pertama mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Dalam hal ini lebih khusus atas rincian saldo piutang usaha. Yang pertama berkaitan dengan detail in. Piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua itu berkaitan dengan keberadaan bahwa piutang usaha itu telah dicatat. Kemudian yang berkaitan dengan kelengkapan bahwa piutang usaha telah dicantumkan. Yang keempat berkaitan dengan keakuratan. Piutang usaha telah akurat. Yang kelima berkaitan dengan klasifikasi atau piutang usaha telah diklasifikasikan. Dalam hal ini dikelompokkan. Yang keenam yang berkaitan dengan pisah batas. Piutang itu telah memiliki pisah batas yang benar. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan nilai realisasi. Bahwa piutang dinyatakan atau dilaporkan berdasarkan nilai realisasinya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hak, bahwa klien mempunyai hak atas piutang. Nah, selanjutnya mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Metodologi ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, termasuk dalam tahap 1. Dalam tahap ini, pengujian piutang usaha didasarkan pada prosedur penilaian risiko auditor yang memberikan pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Auditor mempelajari bisnis dan industri klien, mempelajari proses-proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, dalam hal ini lebih khusus mempengaruhi saldo piutang usaha. Kemudian yang kedua, metodologi yang kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Tahapan ini termasuk dalam tahapan 1, yaitu dengan pertama auditor akan mempertimbangkan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan setiap akun neraca yang signifikan, termasuk dalam hal ini adalah piutang usaha. Kemudian metodologi selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Dengan pengendalian internal pada penjualan dan penerimaan kas serta piutang usaha terkait setidaknya harus cukup efektif karena manajemen sangat menginginkan catatan yang akurat untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, auditor terutama harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama adalah pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Kemudian yang kedua pengendalian terhadap pisah batas. Kemudian yang ketiga pengendalian yang terkait dengan penyisian piutang tak tertagih. Metodologi selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Pada bagian kali ini membahas perancangan prosedur audit
untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, kemudian memutuskan ukuran sampel dan akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus revisi atau tidak. Auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipengaruhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Kemudian selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Prosedur analitis seringkali dilakukan selama 3 tahap. Yang pertama yaitu selama perencanaan, kemudian ketika perencanaan, dan ketika melaksanakan pengujian-pengujian yang terperinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Sebagian besar audit, prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap pengujian yang terperinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian atas rincian saldo. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Tahapan ini pengujian atas rincian saldo dan tetap tergantung pada faktor yang tercantum pada kertas kerja perencanaan bukti. Risiko deteksi yang direncanakan untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan piutang usaha ditunjukkan pada baris kedua pada seperti contoh yang ada di buku. Hal tersebut merupakan keputusan subjektif yang dibuat oleh auditor selama mengombinasikan kesimpulan yang dicapai mengenai setiap faktor yang tercantum pada hasil tersebut. Next. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisian piutang tidak tertagih didasarkan pada Aged Trial Balance. Nah, Aged Trial Balance merupakan penyajian daftar saldo-saldo dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang beredar dan rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Nah, tahapan ini hampir sama dengan tujuan-tujuan audit yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang pertama yaitu piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Maksudnya yaitu auditor menguji informasi yang ada pada Aged Trial Balance menyangkut detail in sebelum melakukan setiap pengujian lainnya untuk memverifikasi bahwa populasi yang sedang diuji sesuai dengan buku besar umum dan file induk piutang usaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Merancang pengujian atas rincian saldo. Itu ada piutang usaha yang dicatat memang ada. Konfirmasi saldo pelanggan merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan atau eksistensi piutang usaha yang dicatat. Jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor juga akan memeriksa dokumen pendukung guna memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas untuk menentukan apakah piutang telah ditagih. Kemudian yang kedua ada piutang usaha yang ada telah ditemukan. Itu maksudnya seperti sulit bagi auditor untuk menguji saldo akun yang dihilangkan dari Aged Trial Balance kecuali mengandalkan pada saat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Next. Piutang usaha sudah akurat. Konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling umum bagi keakuratan piutang usaha. Yang keempat, ada piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang usaha relatif jauh lebih mudah dengan mereview Aged Trial Balance untuk piutang yang material dari afiliasi, pejabat, direktur, atau pihak terkait lainnya. Next.
Pisah batas piutang usaha sudah benar. Salah saji pisah batas terjadi apabila transaksi periode berjalan dicatat dalam periode selanjutnya atau sebaliknya. Tujuan pisah batas merupakan salah satu yang paling penting dalam siklus karena salah saji pisah batas dapat sangat mempengaruhi laba periode berjalan. Salah saji pisah batas terjadi pada penjualan, retur, dan pengurangan penjualan, dan penerimaan kas. Bagi masing-masing pos, auditor memerlukan pendekatan rangkap 3 untuk menentukan kelayakan pisah batas. Yang pertama, memutuskan kriteria pisah batas yang tepat. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang memadai. Yang ketiga, menguji apakah pisah batas sudah benar. Next. Beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih diakui pada saat penghapusan beban benar-benar terjadi dan pencatatan beban piutang tak tertagih ini menggunakan metode write-off and allowance method. Setelah auditor puas dengan pengisian piutang tak tertagih, akan jauh lebih mudah memverifikasi beban piutang tak tertagih dengan asumsi bahwa saldo akhir akun penyisian telah diverifikasi dengan berbagai cara. Kemudian ada saldo awal akun penyelisihan diverifikasi sebagai bagian dari audit sebelumnya. Yang ketiga, penghapusan piutang tak tertagih diverifikasi sebagai bagian dari pengujian substansi atau transaksi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Nah, tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Nah, konfirmasi itu sendiri adalah respon tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau secara elektronik dan dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Nah, untuk standar audit yang menjadi dasar dalam pengkonfirmasian piutang usaha diambil dari standar audit 505 yang berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 tentang respon audit terhadap risiko yang dinilai dan standar audit 500 tentang bukti audit. Nah, standar audit lainnya yang mengakui pentingnya konfirmasi sebagai bukti audit terdapat pada standar audit 240 yang mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi sebagai respon atau resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan dan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Selanjutnya ada jenis konfirmasi. Dalam melakukan prosedur konfirmasi, pertama, auditor harus memutuskan jenis konfirmasi yang digunakan. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama, konfirmasi positif atau positive confirmations. Nah, konfirmasi positif adalah komunikasi dengan debitor yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Nah, konfirmasi positif ini terdapat dalam standar audit 505.6 yang menyatakan bahwa permintaan konfirmasi positif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat pada konfirmasi. Nah, selanjutnya ada
formulir konfirmasi yang kosong atau blank confirmation form. Nah, untuk formulir konfirmasi yang kosong ini adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerimanya atau pihak ketiga ini untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Selanjutnya ada konfirmasi faktur atau invoice confirmations, yaitu adalah jenis konfirmasi positif juga, di mana setiap faktur yang akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Jadi per invoice perusahaan itu. Nah, yang terakhir ini berbeda dari yang konfirmasi positif, yaitu konfirmasi negatif, di mana konfirmasi negatif juga ditentukan kepada auditor, tetapi hanya akan meminta respon jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Nah, berdasarkan standar audit 505 juga, permintaan konfirmasi negatif merupakan suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat pada permintaan konfirmasi. Selanjutnya, menurut standar audit 505 juga, konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Tetapi, penentuan jenis konfirmasi yang akan digunakan berada di tangan auditor dan harus berdasarkan fakta-fakta dalam audit. Standar auditing menyatakan bahwa penggunaan konfirmasi negatif hanya dapat diterima jika seluruh situasi sebagai berikut. Yang pertama, ada auditor telah menentukan kesalahan penyajian material rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, ada populasi item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari jumlah besar saldo akun, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang ketiga, ada auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Yang keempat, auditor yakin bahwa permintaan negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Saya Des Ivoni Dwi-Jayanti akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada materialitas kinerja, yaitu jumlah yang ditentukan oleh auditor berdasarkan tingkat risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan yang kurang dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua ada risiko inherent, yaitu risiko yang dapat terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Yang ketiga adalah risiko pengendalian, yaitu ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang tidak terdeteksi oleh pengendalian internal. Yang keempat adalah risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif. Risiko deteksi adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah satu yang melebihi materialitas kinerja. Yang terakhir adalah jenis konfirmasi. Konfirmasi sendiri adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh bukti audit. Selanjutnya adalah analisis perbedaan. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Jadi sangatlah penting untuk membedakan antara perbedaan waktu dan pengecualian yang merupakan salah saji saldo piutang usaha. Jenis perbedaan dalam konfirmasi yang paling sering dilaporkan mengenai pertama pembayaran telah dilakukan,
Yang kedua, barang belum diterima. Yang ketiga, barang telah dikembalikan. Dan yang keempat, kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Selanjutnya adalah persyaratan standar audit. Standar audit atau SA 505 berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330, yaitu respon audit terhadap risiko yang telah dinilai, dan SA 500 yang adalah isinya bukti audit. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari satu bukti audit tersebut diperoleh. Sedangkan SA 330 pada paragraf 5 dan 6 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan makin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Pada SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.